warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufa Al-Fuadi Muslih, NIM 43040210151. Saya di sini akan menerangkan materi akhir semester 1 akhlak tasawuf, dan saya akan menerangkan satu per satu. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu tentang pengertian akhlak tasawuf dan aplikasi dan kontekstualisasi di dunia modern. Akhlak sendiri adalah perilaku atau perbuatan kita sehari-hari, dan manusia pasti dipandang dari akhlaknya daripada ilmunya. Karena apa? Akhlak lebih baik daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti berilmu. Manusia pun pasti akan dikatakan berilmu jika mempunyai akhlak. Rasulullah pun diutus untuk menyempurnakan akhlak hambanya, pengikutnya. Dan dari kata tasawuf sendiri adalah cara mensucikan jiwa kita diri sendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara berilmu. Kita dekat dengan Allah agar jiwa kita suci dari dunia untuk mendapatkan diri kepada Allah. Dan aplikasi dari akhlak sehari-hari adalah kita saling membantu teman, tetangga. Bila ada tetangga kesusahan, kita tolong, berbakti kepada orang tua, berakhlak sopan, santun, dan menjaga etika. Pengaplikasian tasawuf yaitu kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan maksiat, meninggalkan larangannya, dan mengerjakan perintahnya karena Allah. Dan yang terakhir, soal nomor 1, kontekstualisasi di zaman modern ini adalah pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam Islam, karena pendidikan yang baik dan benar akan dapat menjadi jembatan bagi seorang muslim untuk meningkatkan derajat keimanan dan kualitas akhlak. Dalam Quran Al-Mujadalah yaitu Allah berfirman, Allah akan mengingatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajatnya. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah meningkatkan derajat orang mukmin karena mengikuti perintah Rasulnya dan orang-orang alim yang mukmin. Sedangkan yang dimaksud tinggi derajat adalah tinggi derajatnya tadi adalah ketinggian derajat pahala dan tingkat ridho kita kepada Allah. Dan ayat itu menjelaskan pada kita bahwa kesuksesan dunia dan akhirat seorang manusia hanya dicapai dengan 2 syarat, yaitu beriman dan berilmu. Nabi pernah bersabda, barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberi pemahaman dalam agama. Soal yang kedua yaitu mahabbah. Mahabbah berasal dari kata abaha atau mahabbah atau hubah, yang secara harfiah berarti mencintai, artinya mencintai secara mendalam. Dalam Mu'jam al-Falsafi, Jamil Soliba menyampaikan, mahabbah merupakan lawan berdasarkan al-bagh, yakni cintai lawan berdasarkan benci. Al-mahabbah bisa juga berarti al-wadud, yakni sangat kasih atau penyayang. Mahabbah dalam ta'aruf selanjutnya bisa juga berarti suatu usaha benar-benar berdasarkan seorang untuk mencintai tasawuf tertinggi dengan tercapainya citra yang mutlak. Pengertian mahabbah berdasarkan segi tasawuf lebih lanjut kemukakan Al-Husyairi
yaitu al-mahabbah adalah keadaan atau jiwa yang mulia yang bentuknya merupakan disaksikannya kemutlakan Allah Subhanahu wa taala oleh hambanya. Selanjutnya yang dicintainya itu pula menyatakan cinta pada yang dikasihinya dan yang seorang hamba yang mencintainya, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam mahabbah. Mahabbah satu, mahabbah muwaddah, yaitu jenis cinta mengebu atau mengembara, memisi orang yang memiliki cinta jenis mawabbah, maunya selalu berdua, enggak berpisah dan selalu ingin memuaskan dahaga cintanya. Yang kedua, mahabbah rohmah, jenis cinta yang penuh kasih sayang, lembut, siap berkorban dan siap melindungi. Yang ketiga, mahabbah mail, yaitu jenis cinta yang untuk sementara sangat membara sehingga menyedot seluruh perhatian hingga hal-hal yang cenderung kurang diperhatikan. Yang keempat, mahabbah syaghaf, yaitu cinta yang sangat mendalam, alami, orisinil dan menakjubkan. Orang yang tersangka cinta jenis syaghaf bisa seperti orang gila, lupa diri dan hampir tak menyadari apa yang dilakukan. Yang kelima, mahabbah rofah, yaitu rasa kasih sayang dalam hingga mengalahkan norma kebenaran. Misalnya kasihan kepada anak sehingga tidak tega membangunkannya untuk sholat. Dan doa. Soal yang ketiga, doa. Doa berasal dari bahasa Arab doa, yang secara bahasa atau etimologi berarti memohon, meminta, pujian, sedangkan secara istilah atau terminologi doa adalah permohonan dari yang lebih rendah kepada kedudukan yang lebih tinggi. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian doa seperti oleh Al-Tabi. Doa adalah yang melahirkan kehinaan dan kerendahan diri dalam keadaan tiada daya dan kekuatan dan kemudian menyatakan hajat, keperluan yang didasari dengan ketundukan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quraisy Shihab, doa ialah suatu permohonan hamba kepada Tuhannya agar memperoleh anugerah pemeliharaan dan pertolongan, baik buat si mohon maupun pihak lain yang harus lahir dari lubuk hati yang terdalam. Doa adalah bagian dari zikir yang mana harus disertai dengan rasa butuh atau kerendahan hati serta ketundukan dan penanggungan kepadanya. Menurut Syekh Taqiyuddin Subhi, istilah berdoa lebih khusus daripada beribadah. Artinya barang siapa yang sombong tidak mau beribadah, maka pasti sombong tidak mau berdoa. Dan adapun syarat terkabulnya doa, yang pertama harus ikhlas. Semua orang yang berdoa itu harus ikhlas. Dan yang kedua bersabar, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga bertobat dari berbagai maksiat. Kalau mau tobat ya sebaiknya tidak maksiat. Yang keempat, makan dan minum dari rezeki yang halal. Seperti kita makan tidak nyolong, gitulah. Yang kelima, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menghadirkan hati ketika berdoa adalah salah satu kunci terkabulnya doa. Maksudnya mendaburi makna dari apa yang diucapkan, tidak mesti dengan berbahasa Arab. Bahasa apa saja pun boleh, karena Allah Maha mengetahui apa yang kita ucapkan sekalipun itu dari dasar hati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, bila ada
kesalahan dari tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.